Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para dewan juri, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini menjelaskan sebuah perintah yang mana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita diberi suatu ujian atau permasalahan dalam hidup kita, maka kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara sabar dan salat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sabar bukan hanya sekedar ucapan atau kata-kata yang mudah kita keluarkan dari lisan kita. Namun sabar bagaimana kita mampu menahan diri kita. Kita mampu mengendalikan diri kita, berusaha, berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diberikan ujian atau musibah, kemudian kita mengingat Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, maka hati dan pikiran kita akan tenang. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ujian yang datang kepada kita hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jangan ketika diberikan ujian kemudian kita lengah, kita putus asa, ya. Namun bagaimana kita harus yakin bahwa Allah memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Allah memberikan ujian kepada Bapak Ibu karena Allah yakin bahwa Ibu mampu melewati ujian yang Allah berikan. Dengan apa? Dengan kesabaran, keikhlasan, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan ujian kepada kita, kita harus yakin bahwa ujian kepada kita hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kesabaran dan keimanan dalam diri kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah katakan bahwa Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Kemudian Allah mendatangkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar ketika diberi ujian senang maupun susah, ia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, ikhlas atas ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Ya. Jangan ketika ujian Allah berikan kepada kita kemudian kita lengah, kita putus asa. Kemudian kita menjadi beban pikiran. Akhirnya kita salah curhat. Biasanya yang suka curhat ini ibu-ibu, tapi insya Allah yang di sini semua ibu-ibunya soleh-soleha semua ya, soleha semua. Amin. Curhatnya kepada siapa biasanya itu? Curhatnya biasanya ibu kalau permasalahan sedikit curhatnya ke FB. Apa itu FB? Facebook.
Untung-untung tanggahan yang masuk ini positif, yang baik. Ya, kalau tidak baik, maka akan menjadi beban pikiran untuk kita. Kemudian curhatnya kepada siapa biasanya? Biasa kalau kumpul-kumpul ini di tangga, mulai kita curhat-curhatan. Untung-untung tetangga itu amanah, yang bisa menjaga aib kita. Kalau tidak, yang tadi persoalannya kecil menjadi lebih besar. Kemudian biasanya kita curhatnya kepada siapa? Bahkan ada yang curhatnya kepada para orang-orang pintar, yaitu dukun. Insya Allah di Kabupaten Fakfak ini tidak ada orang-orang masih mempercayai dukun. Biasanya kita mendatangi dukun dengan membawa sebotol air gelas. Kita tidak tahu apa yang dibaca-bacakan dalam air itu. Ya, mungkin persoalan sakit sudah lama tidak sembuh-sembuh, berobat ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh, akhirnya putus asa mendatangi dukun. Karena apa? Mendengar ucapan-ucapan temannya di Facebook, di tangga, memberikan masukan yang mungkin yang menyimpang dari agama kita. Kita yakin bahwa Allah sangat tidak menyukai itu apa namanya kekufuran. Ya, salah satunya mempercayai dukun. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah katakan, wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk itu kita curhatnya harus kepada siapa? Kepada orang-orang yang ahli agama, ahli ibadah, seperti mungkin ustadz-ustazah kita yang ada di sini, insya Allah akan memberikan solusi yang baik untuk kita, memberikan rohaniat Islam, sehingga kita yang tadinya beban kita semakin sulit, kita mungkin ada solusi di situ. Kemudian curhatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun ibu, sholat. Kita bangun sholat yang diijabah oleh Allah, sholat sepertiga malam, jam 1 sampai masuk subuh. Tahajud, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan solusi yang baik untuk kita. Allah merahmati semua apa yang kita inginkan. Allah memberikan kita petunjuk yang baik, memberikan kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Minta kepada Allah. Insya Allah dengan sholat dapat membuat ketenangan dalam diri kita. Sholat adalah doa, yang mana kita selalu berdoa, kita akan mendapat jawaban di dalam sholat kita. Tentu dalam sholat tidaklah mudah. Sabar, kita masih mengingat persoalan-persoalan lain. Namun dalam sholat kita susah untuk mengingat persoalan-persoalan itu. Karena dalam sholat itu adalah menahan diri kita. Kita butuh sabar. Untuk membutuh sabar, kita butuh kekhusyuan dalam sholat kita. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini mendapat manfaat kita untuk kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, itu datang dari diri saya sendiri, dan apabila terdapat yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum ibadallahi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.